Halo, selamat datang di podcast Jendela UMB. Podcastnya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya Rizkian Maulana, mahasiswa dari Ilmu Komunikasi, dan narasumber saya Muhammad Zaldi Ardiansyah. Ardiansa. Di sini kita akan berbincang tentang bagaimana public relation mengejar ketertinggalan di era Society 5.0. Dan untuk pembukanya mungkin Bang Zaldi ini betul dari mahasiswa Ilmu Komunikasi. Itu saya mahasiswa ilmu komunikasi Oke, Universitas mungkin Muhammadiyah Bandung. Mungkin kita akan berbincang sedikit dulu tentang ceritain dong apa yang Bang Jaldi ketahui tentang PR, terlebih di era Society 5.0. Oke, di sini mungkin saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi PR itu menurut saya sendiri sebagai humas gitu ya. Di era saya saat ini menurut persepsi pribadi saya, Bang. Betul. Jadi kayak antara humas dan public relation itu di Indonesia itu seakan berbeda, padahal humas dan public relation itu memiliki satu arti yang sama. Nah, kenapa saya sebut beda? Seperti contoh, humas itu di sebagian perusahaan cuman menganggap bahwa itu menjembatani seperti CP gitu kan ya, kontak person. Jadi dia kayak ada laporan-laporan sesuatu pasti ke humas itu. Nah, sedangkan public relation kenapa dianggap menurut saya berbeda? Karena public relation itu kalau sekarang yang seharusnya kan kita anggap sebagai menjembatani pada saat-saat kayak bukan hanya krisis tentunya, Oke. tapi terutama pada saat krisis. Juga meningkatkan brand awareness. Terus meningkatkan citra serta reputasi positif. Nah, itu kan sebenarnya tugas humas atau public relation itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia menurut saya pribadi humas sebenarnya itu berbeda gitu. Kayak tadi saya bilang, kalau humas hanya cuman menjembatani antara pihak perusahaan dengan pihak kedua, kalau public relation tugasnya yang tadi sebutnya itu. Oke. Jadi di Indonesia ini humas tuh dianggap cuman menjembatani suatu masalah atau krisis, dan hanya krisis saja dari perusahaan dan ke masyarakat. Tuh. Dan seharusnya humas ini bukan hanya krisis, tapi Ya. beberapa informasi juga harus dijembatani Tuh. gitu. Saya bilang tadi kan kayak public relation itu tadi menangani krisis, terutama brand awareness, meningkatkan citra positif dari reputasi dan juga citra. Nah, itu kan public relation dan humas harusnya. Tapi kalau humas di kita tuh kayak dianggap cuma sebagai jembatan pihak satu dan pihak kedua aja gitu. Oke, berarti kondisi public relation di Indonesia itu menurut saya dengan pendapat Bang Jaldi ini dianggap kayaknya humas ini terlalu sempit gitu ya. Nah, iya betul. Jadi- Padahal humas itu kan luas banget gitu Iya. padahal. Jadi di Indonesia humas ini sebenarnya tidak harus melulu menjembatani suatu krisis gitu Nah, teman-teman. iya. Jadi banyak juga yang harus dijembatani selain krisis Betul. begitu. Dan mungkin lanjut ke pertanyaannya Bang Jaldi. Jadi kalau tadi dengan apa yang diceritain Bang Jaldi, apakah mungkin jika ada perusahaan yang bahkan tidak mempunyai humas? Oke. Eh, menurut saya karena perbedaan persepsi itu mungkin saja terjadi karena yang pertama public relation itu dianggap memiliki apa ya, budgeting berbeda gitu. Karena nah dalam beberapa perusahaan kayak mereka tuh nggak mau ngeluarin budget lagi gitu. Jadi mereka cukup mengandalkan humas. Nah, serta untuk membuat citra data brand reputasi yang baiknya, mereka mengandalkan dari konten kreator ataupun media-media kreatif gitu. Oke, jadi perusahaan yang tidak mempunyai tim public relation itu dianggap membayar double gitu. Ya, padahal menurut saya public relation itu atau yang disebut humas itu kan karena perbedaan persepsi itu sangatlah penting gitu. Karena apa? Karena tadi saya sebut itu tuh penting saat terutama menangani krisis gitu. Karena mereka seperti menjadi wajah dari perusahaan itu. Karena yang pertama berita-berita hoax itu banyak bertebaran gitu di internet digital, terutama saat ini di mana orang-orang itu bisa mendapatkan informasi begitu cepat dan menyebarkan luaskannya tanpa mencari apa yang sebenarnya terjadi gitu. Betul sekali. Nah, oleh karena itu berita hoax itu pun tidak luput bisa menyerang sehingga ke perusahaan kita. Nah, itu pun kita tidak tahu kan, walaupun amit-amitnya gitu kita nggak mau kan ada yang kayak gitu. Nah, kalau kita nggak punya public relation itu tuh kayak bom waktu untuk perusahaan.
Oke. Jadi kayak kalau suatu saat kita ada isu atau krisis yang benar-benar itu sangat urgent, kita tidak punya persiapan. Iya, betul sekali. Oke, jadi untuk teman-teman, public relation yang perusahaan yang tidak mempunyai public relation itu bisa saja menjadi bom waktu. Seperti mungkin contoh beberapa perusahaan itu ada PT Nyonya Menir mungkin kalian. Ya, Di mana saya sendiri kurang, apakah saya kurang mencari tahu atau emang sayanya tidak mencari tahu, tapi PT Nyonya Menir saya rasa tidak ada tim PR gitu. Jadi sehingga masalah internal yang ada tidak dianalisis terlebih dahulu sehingga menyebabkan apa yang terjadi pada PT Nyonya Menir begitu. terus untuk saat ini yang perannya benar itu kenapa? Kalau untuk sekarang yang saya terakhir mencari itu PT Nyonya Menir bangkrut karena masalah internal gitu. Oh, Jadi krisis sebenarnya kan PR juga harus selain menyelesaikan krisis eksternal, internal juga harus dong. betul Gitu. Gitu teman-teman. Itu salah satu contoh perusahaan yang mungkin tidak mempunyai tim public relation. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang Jaldi, apakah perusahaan tidak peduli dengan citranya sehingga akhir-akhir ini banyak perusahaan yang terlihat tidak peduli dengan citra tersebut, atau itu adalah kompetensi karyawannya yang membuat citra perusahaan menjadi menurun? Oke. Sebenarnya ini apa ya? Kayak sebenarnya citra perusahaan itu sangatlah penting gitu kan untuk membangun pertama brand awareness, selanjutnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Nah, kayak ini nih. Oke, mungkin bisa kompetensi karyawan membuat citra perusahaan menurun. Seperti contoh kita ambil contoh aja perusahaan food and beverage ya. Ya. Kafe-kafe gitu. Kalau dengan pelayanan buruk itu pun pasti membuat citra atau reputasi perusahaan turun. Betul sekali. Kan terus cara apa namanya? Kayak betul sekali kan perusahaan menurun dan itu pun akan menyebar luas dari kayak satu konsumen itu bilang ke temannya, "Oh, jangan ke sini. Ini mah pelayanannya gini." Itu kan sangat menjatuhkan reputasi dan citra perusahaan itu menurun. Nah, makanya kenapa ada public relation gitu nantinya akhirnya public relation ini yang membuat citra dan perusahaan itu naik dengan beberapa hal. Kayak membuat video, mungkin kalau satu masalah bisa membuat kayak video klarifikasi itu bahwa itu adalah murni kesalahan kami, itu kan itu kita bukan berarti merendah itu, tapi kita juga menyadari kesalahan apa yang terjadi pada kita dan kita minta maaf untuk pada masyarakat demi mengembalikan kepercayaan masyarakat yang ada. Nah, karena banyaknya perusahaan tidak menganggap citra perusahaan ini tidak penting karena itu menganggap perusahaan itu dia merasa yakin dengan apa yang dia lakukan gitu, bahwa kita lakukan itu pasti Benar. Oke. Jadi sebenarnya perusahaan juga pasti aware tentang citranya sendiri gitu. Dan perusahaan sendiri mempunyai caranya masing-masing dalam menseleksi karyawannya, begitu. Jadi kondisi sebenarnya dari public relation ini sangat penting di era sekarang, tapi perusahaan-perusahaan mungkin terlihat tidak mencerminkan apa yang dilakukan oleh public relation, begitu. Selanjutnya, setelah tadi kondisi di era Society 5.0, ini pasti ada penyebabnya dong. Kenapa bisa ada PR, bisa ada perusahaan yang tidak mempunyai PR atau atau ada orang-orang yang kompetensinya kurang gitu. Nah, kenapa perusahaan tidak menggunakan tim PR atau public relation jika dirasa cerita tadi sangat penting gitu? Kalau tadi kan mungkin perusahaan udah aware tentang citranya, tapi kondisi yang di lapangan mengatakan berbeda gitu. Tapi kalau sekarang kenapa, dan kita anggap perusahaan ini sudah mempunyai keyakinan bahwa citra sangat penting. Tapi dia tidak mau melakukan atau meng-hire tim public relation. Mungkin tadi saya jelaskan ya, kayak perbedaan persepsi antara humas dan PR itu menurut saya sangat terlihat gitu ya. Yang pertama di sini, kenapa perusahaan tidak menggunakan tim public relation ya tadi itu ya? Ya. Karena perusahaan anggap
untuk membangun citra dan reputasi baik itu bisa dari media kreatif itu kan, terutama digitalisasi. Nah, padahal menurut saya digitalisasi public relation itu pun ada gitu. Kayak itu mereka membuat press release. Nah, itu Iya, kan iya. press release, contoh press release dari produk atau apa namanya, kayak sesuatu yang baru dari perusahaan, kayak program kerja baru perusahaan. Oke. Nah, kayak itu kan kita harus perlu mengenalkan produk ataupun program kerja yang baru kita. Nah, itu pun sebenarnya tugas atau yang dilakukan oleh seorang public relation gitu. Tidak hanya seorang content creator atau media kreatif. Jadi kenapa perusahaan tidak menggunakan tim public relation? Karena saat ini berbenturan antara tugas public relation itu sendiri dengan media kreatif yang sebenarnya sedikit sama, kayak tentang membangun citra positif gitu. Oke, berarti kenapa perusahaan sudah aware dengan citra tapi tidak mau meng-hire tim PR, mungkin karena tadi ada divisi media begitu. Betul. Dan mungkin juga setelah seperti yang Bang Jaldi sampaikan di awal, mungkin perusahaan tersebut masih menganggap humas itu hanya sebagai jembatan Ya, saja di betul sekali. kejadian atau di krisis tertentu saja. Begitu ya Bang Jaldi? Betul sekali. Oke. Selanjutnya ada kalau citra perusahaan sangat penting. Nah, kalau tadi adalah perusahaan tidak mau meng-hire tim PR. Kalau sekarang adalah apa saja sih yang perusahaan harus lakukan agar tim PR-nya itu sesuai dengan perusahaan yang mau dan kompetensinya oke lah gitu. Oke, di sini saya kan mungkin menjelaskan secara basicnya aja ya, Oke. secara kayak personal dari seorang PR yang baik itu gimana sih. Oke, oke. Yang pertama tentu jujur ya, itu poin sangat yang paling penting itu. Percuma kita mempunyai PR yang kreatif, PR yang inovatif, namun dia tidak jujur terhadap perusahaan ataupun tidak jujur terhadap masyarakat gitu. Betul. Kayak satu yang diklarifikasi oleh PR itu dibuat-buat gitu kan. Nah, itu tuh satu hal yang sangat urgent atau apa ya? Sangat fatal tuh. Membuat pernyataan yang dibuat-buat. Nah, itu tuh sangat fatal karena apabila suatu saat diketahui, itu reputasi dan citra perusahaan bakal sangat jatuh gitu, dan sulit juga untuk menaikkan kembali karena masyarakat merasa dikecewakan. Pembangunan lebih lama daripada penghancuran. Betul. Nah, selanjutnya adalah tablik. Nah, tablik itu jadi bagaimana cara PR menyampaikan. Oke. Nah, kayak apa ya? Kalau tadi kan jujur nih. Oke, PR udah bagus, udah jujur nih. Cuman cara penyampaiannya kalau tidak benar, itu pun tetap misalnya si PR-nya menyampaikannya dengan nada-nada tinggi atau kasar, bahkan kasar ya. Kan membuat masyarakat tuh kayak, oh kok ini judes gitu kan bahasanya, atau kok ini galak gitu ya. Nah, itu kan juga dapat menjatuhkan reputasi perusahaan karena PR ini mereka yang sebagai menjembatani juga dan wajah pertama dari sebuah perusahaan. Karena masyarakat pasti kan gak langsung ke direktur utama nih, pasti ada PR perusahaannya dulu yang menghandle itu. Jadi walaupun jujur, kalau penyampaiannya dia seenaknya saja. Betul, iya. Itu bahaya sekali itu. Makanya walaupun contoh nih seorang kriminal, kan si PR-nya tidak dapat memungkiri kalau itu tuh suatu hal yang baik. Cuman mereka dapat menggunakan bahasa-bahasa yang tidak memojokkan klien atau sebut klien ya, klien seorang kriminal itu klien, tapi juga tidak membenarkan apa yang dilakukan. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang halus atau menggunakan cara-cara yang baik gitu. Nah, untuk selanjutnya ada fatona, itu cerdas. Nah, si seorang PR itu harus cerdas juga dalam sebenarnya berhubungan dengan yang tadi tablik. Jadi cara sini adalah cerdas memilih diksi. Oke. Nah, misalnya kita penyampaiannya baik, cuman diksi-diksinya itu bisa rancu
atau membuat bimbang. Itu apa sih sebetulnya? Ambigu. Nah, betul. Oke. Bisa buat diksi-diksi yang ambigu atau bermaksud ganda gitu kan. Jadi membuat si masyarakatnya bingung ini maksudnya kemana gitu. Hmm. Nah, terus selanjutnya apa? Bisa tebak apa? Kayak bentar. Saya pernah dengar gitu. Sidik, jujur. Jujur, menyampaikan, cerdas. Berarti kalau kalau ini cocokologi ya. Sidik, amanah, fatona. Ya, sidik, amanah, fatonah, tablik itu tadi. Oh, berarti Yang belum amanah. Oke. Nah, jadi amanah ini kita kan sebagai wajah perusahaan gitu ya. Nah, kita tuh diberi amanah itu berarti beban tanggung jawab ya dari perusahaan untuk menyampaikan secara sidik, secara tablik, dan secara fatonah. Nah, jadi korelasinya gitu. Berarti cocokologi yang saya rasa itu mungkin kita satu pemikiran bahwa itu adalah dari Basic Nah, dari Nabi Muhammad oke, Sallallahu Alaihi Wasallam. oke. Nah, kita emang secara kita kan Dewa Muhammadiyah ya. Oke. Nah, kita basic dari penyampaian dari Muhammad itu ada 4 poin itu. Jadi sidik itu jujur, amanah ya amanah dengan apa yang disampaikan, tablik cara menyampaikannya dengan benar dan baik, fatonah dan kecerdasan. Nah, korelasi dari 4 itu sangat jelas disebutkan. Ya. Pertama dari amanah ya, kita dikorelasi dari cara yang dari awal. Kita sebagai public relation diberi amanah untuk menyampaikan apa yang perusahaan ingin sampaikan. Nah, dengan apa? Dengan tablik. Nah, tadi menyampaikan tablik dengan cara tablik itu menyampaikan dengan benar tadi, cara benar, fatonah seperti memilih diksi yang benar Ya. dan juga jujur. Oke. Oke, jadi kayak kita percuma nih, kita nadanya baik, diksi-diksinya bagus, tapi akhirnya kita itu tuh sesuatu yang dibohong gitu. Kita cuma dibuat-buat, jadi masyarakat tuh kecewa nanti gitu. Oke. Berarti sebenarnya kompetensi yang seharusnya paling basic dan paling oke buat public relation itu sebenarnya kita sudah tahu ya. Betul sekali. Dan mungkin kita lupa atau kita secara tidak sadar Nah, melupakan iya, itu. saya tidak sadar Gitu. kayak sebagai itu yang paling basicnya gitu ya. Sebagai public relation. Nah, kalau kita ngomongin di 5.0 ini di era digitalisasi dan AI, public relation itu lebih luas lagi daripada itu sebenarnya, kayak terutama dalam media penyampaian. Oke. Nah, terutama jika kita bahas media sosial ya, bisa sebutkan tadi, kita bisa lewat beberapa aplikasi kan seperti media Instagram, media TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Banyak sekali cara penyampaian kita di media sosial itu, dan reach atau penerima itu kan lebih luas juga gitu. Nah, oleh karena itu brand awareness itu sangat dibutuhkan sekali dari perusahaan melalui media sosial ini, yang penggunanya itu semakin kesini semakin naik terus menerus itu pengguna media sosial itu. Oke. Sebenarnya dan paling gampang membangun brand awareness ini dengan kita mempunyai sikap seperti atau kompetensi basic seperti yang tadi disebutkan. Oke, jika tadi adalah basic yang mungkin kita harus punyai, bagaimana kalau hard skill-nya gitu? Oke. Mungkin salah satu hard skill untuk menjadi public relation. Yang pertama dibutuhkannya sebuah skill yang namanya copywriter. Oke. Copywriter itu adalah sebuah skill ya, atau bidang ilmu yang kayak tadi itu nyambung ke tadi, copywriter itu fatonah. Jadi cerdas dalam memilih diksi. Nah, karena diksi itu sangat penting itu pertama. Yang kedua mungkin ini skill penunjang ya. Oke, ya. Skill penunjang dari individunya. Nah, apa ya namanya? Logical thinking yang baik itu. Nah, jadi bagaimana sih seorang PR itu memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap keadaan sekitar, aware gitu. Jadi kayak salah satu contohnya si PR itu misalnya sekarang lagi tren sesuatu yang bisa suatu saat berdampak pada perusahaan. Jadi si PR itu dia berpikir kritis
dan mempersiapkan sesuatu yang tidak diinginkan contoh. Nah gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau hard skill itu tergantung jawaban dari setiap narasumber ya. Betul. Jadi mungkin narasumber selain Bang Jaldi itu jawabannya bisa Iya, ada yang betul lain sekali. gitu. Tapi dan sebenarnya mungkin kalau dari perusahaan dan hard skill itu tidak terlalu dilihat ya. Atau mungkin yang paling dilihat tuh cuman copywriter gitu. Karena karena kita berada di era society 5.0 di mana media sosial lebih banyak dan lebih mudah. Jadi Betul, betul. tadi pemilihan kata-kata dan diksi itu harus lebih menarik perhatian masyarakat gitu atau audiensnya perusahaan sendiri. Oh iya, dan juga sedikit kayak karena kita ini kan kalau media sosial reach atau bertujuan kepada orang-orang yang notabene tidak mengenal kita kan, bisa jadi. Ya, Nah, eh, karena itu dengan diksi yang baik pun itu dapat membuat si public relations itu membuat meningkatkan citra dan reputasi oleh perusahaan. ya bentar. Saya sendiri kurang setuju gitu dengan Bang Jali. Saya kira si media sosial ini lebih untuk audiensnya sendiri gitu. Tapi tadi Bang Jali bilang ini pun juga buat audiens yang mungkin belum tahu perusahaan. Nah, Itu gimana itu? Itu karena media sosial ini kan penggunanya sangat banyak sekali gitu kan. Bahkan apa ya? Kalau untuk itu kan malah menurut saya itu bagus. Jadi orang yang tidak tahu kita misalnya lewat nih di FYP, oh ini tuh apa gitu. Dengan diksi atau konten-konten bagus itu membuat kan jadi penasaran nih si audiens itu ya. Yang bahkan kita tuh belum, si audiens itu nggak tahu kita awalnya. Karena kita muncul dari di FYP sekali lihat nih, oh ini kayaknya menarik. Nanti dia lihat profil, habis lihat profil lihat konten-konten atau ide-ide yang lain gitu. Jadi buat mereka tuh semakin mengenal kita gitu. Dan kalau gitu kan, contoh kalau dalam food and beverage lagi ya, biar gampang aja nih. Boleh. Dia tuh lihat di TikTok misalnya contoh, oh ini tempatnya bagus nih, tempatnya bagus, terus harganya murah. Nanti dia bakal ngerekomendasiin ke temennya gitu. Oke. Nah setelah itu dia rekomendasi ke temennya, dia kan datang. Nah terus setelah datang itu dengan pelayanan yang baik, harga dan rasa itu sesuai sama yang diiklankan gitu. Nah itu membuat reputasi dan citra perusahaan itu naik dari orang yang tidak kita kenal. Oke, sedikit tercerahkan. Ternyata saya kira si perusahaan itu cuma membuat konten untuk audiensnya sendiri Nah gitu. itu ya. Jadi kita juga harus memikirkan tentang audiens yang bukan audiens kita gitu. Betul. Maksudnya adalah Target pasar. Ya, ketika kita memposting sesuatu di media sosial, kita harus berpikir tentang orang-orang yang akan merilisnya juga. Jadi jangan hanya mungkin kita memposting di media sosial dengan kata-kata tertentu yang hanya diketahui oleh penggemarnya perusahaan. Yes. Jadi sehingga kita membuat kata-katanya seenak dengan kita yang sudah kenal. Dan nggak boleh gitu kan. Jadi kata-kata juga harus atau si isi postingannya harus dipikirkan dengan audiens yang belum tahu tentang kita gitu. Kayak saya kasih sedikit contoh nih. Misalnya sebuah sekolah di Bandung. Kan mereka lebih baik untuk membuat sesuatu yang bisa digapai oleh masyarakat di luar Bandung. Siapa tahu di luar Bandung tertarik sekolah di Bandung, sekolah itu karena ada konten-konten tersebut gitu. Dengan copywriter yang baik, dengan public relation yang baik. Nah, mereka tuh nanti si yang luar Bandung tuh tertarik gitu untuk datang ke Bandung demi sekolah di situ. Iya. Oke. Terima kasih Bang Jaldi. Aduh, saya tercerahkan sekali dengan beberapa, kalau tadi adalah penyebab ketertinggalan gitu ya, ketertinggalan public relation entah dari perusahaannya atau dari segi kompetensi individunya gitu. Dan kita hampir di penghujung podcast teman-teman. Jadi kalau tadi adalah penyebab, sekarang itu mungkin solusi atau beberapa cara gitu ya Bang Jaldi. Bagaimana public relation mengejar ketertinggalan di era society 5.0 ini gitu. Oke. Mungkin saya ini melanjutkan yang tadi ya.
ternyata ini berhubungan sekali dengan pertanyaan ini. Dan tadi pun saya kayaknya sedikit lupa untuk menyampaikannya, kayak bagaimana ketertinggalan mengejarnya. Nah, yang pertama itu kita lihat revolusi industri 5.0 itu kan, tentang digitalisasi, big data dan AI. Nah, ini tuh kita sangat luas ya bahasan sebenarnya. Nah, dengan digitalisasi pertama. Digitalisasi itu kayak kita semua harus dengan digital tuh, karena lebih apa ya namanya? Lebih dapat digapai gitu, lebih dapat dilihat oleh orang-orang banyak dengan digital kan. Ya. Nah, ini kembali ke hard skill ini sebenarnya. Oke. Oke, kayak hal penunjang nih yang bagus kalau bisa nih seorang public relation yang juga dia contoh mempelajari desain grafis, oke, atau sinematografi, itu kan sangat membantu dalam dunia public relation juga kan, dalam meningkatkan brand awareness serta kepercayaan dan reputasi masyarakat. Betul. Nah, misalnya contoh si public relation tuh membuat suatu gebrakan, kayak dia tiba-tiba membuat sinematografi mengenai perusahaan itu. Itu kan nanti orang lihat kayak, oh ini perusahaan ini bikin gini bagus nih, jadi penasaran sama perusahaannya. Kalau mungkin itu masuk ke logical thinking gitu ya. Iya, Untuk sebagai individu gitu. betul. Jadi di hard skill kita di sini kita bermain dengan psikologi sebenarnya. Psikologi seorang yang kita bahkan gak kenal itu tadi, kayak kan seorang pasti lihat dari apa yang pertama ia lihat. Betul. Saya pernah membaca gitu, seorang itu dapat tertarik dalam 5 detik pertama. Oke. Kayak makanya kalau kita di dunia sinematografi itu kayak 5 detik pertama itu suatu hal yang poin intinya gitu, yang membuat Menentukan. seorang teh ini mau lanjut nonton nggak atau enggak gitu. Nah terus kalau seorang public relation yang mengerti, dia kan nanti si konsumennya bakal nonton terus. Terus habis nonton terus, setelah contoh videonya beres nih, dia jadi penasaran dengan brand si perusahaan itu. Atau itu dalam dunia sinematografi. Kalau dalam dunia desain, mereka pasti pernah lihat kayak, oh ini estetik nih gitu, kayak konten promosinya estetik banget, nah gitu. Nanti jadi membuat perusahaan dapat citra dan reputasi yang baik. Oke. Berarti untuk mengajar ketertinggalan di era society 5.0 ini sebenarnya lebih ke hard skill Iya individu gitu. betul. Dan standar hire dari perusahaan gitu. Nah, ya saya ingat kayak apa ya? Misalnya lulusan S1 atau bahkan S2 tapi dia nggak punya skill. Oke. Itu kan kalau menurut saya pribadi kayak si perusahaan itu butuh skill gitu. Butuh sesuatu yang berguna untuk perusahaan itu, bukan cuma teori gitu. Oke. Kalau cuma teori kan bisa dari buku, bisa dari Google, teori-teori. Nah, yang dibutuhkan skill dan jam terbang gitu. Berarti supply and demand-nya kurang gitu ya. Oke, Dari output mahasiswa gitu. Ya, terutama mahasiswa karena tadi bahasanya sarjana. Kayak setuju nggak dengan statement saya kayak skill itu penting gitu, setuju nggak sih? Skill itu penting. Kayak percuma nih S1 tapi nggak punya skill. Kalau sebenarnya saya pribadi, kalau skill atau penting atau tidak, saya lebih yang penting keterima kerja aja. Iya betul. Tapi kan kalau keterima kerja terus nggak punya skill, dipecat. Tapi saya lebih percaya learning by doing. Jadi saya itu kayak saya iyain aja semuanya pengalaman. dan belajar di perjalanan tersebut. Gitu. Berarti yang saya sebutkan tadi jam terbang. Jam terbang itu misalnya kan emang setiap orang pasti punya titik nol dulu kan. Iya betul. Nah titik nol itu saat kita mencari pengalaman. Nah betul. Tapi saya juga kadang-kadang suka aneh gitu, perusahaan teh kita saat cari lowongan pekerjaan dibuka lowongan pekerjaan dengan minimal pengalaman. Kita kan bukan cari pengalaman. Iya. Nah, minimal pengalaman 2 tahun. Nah, kita kan orang-orang fresh graduate itu mencari pengalaman. Baru lulus seminggu gitu. Iya, contoh kita fresh graduate nih, mencari pengalaman. Nah, walaupun kita punya skill, kadang-kadang
si perusahaan tuh nggak lihat gitu kalau kita skill, kecuali makanya ada namanya portofolio itu. Walaupun kita belum punya pengalaman, setidaknya kita punya apa yang ditunjukkan itu. Nah itu Tapi makanya ada portofolio skill. itu untuk orang-orang yang punya keinginan. Maksudnya adalah yang dia punya keinginan untuk belajar sesuatu Betul. dan merapihkan apa yang dia lakukan gitu. Iya, bisa jadi. Tapi kalau untuk orang yang aku pengen lulus dan pengen kerja, kan jarang banget gitu. Iya, susah orang sih. itu bikin portofolio gitu. Malah kalau saya itu kayak dia tuh boleh hidup sesuai alur aja gitu, cuman dia tuh tetap harus mempunyai plan gitu ke depannya gimana gitu. Oke. Jadi pikirkanlah diri sendiri gitulah. Jangan jangan cuma pengen lulus doang. Nah iya, kita harus punya planning ke depannya gitu, makanya Oke. namanya kita punya skill. Ya, terima kasih Bang Jali. Saya jadi sedikit setuju tentang skill itu penting. Ada pertanyaan terakhir Bang Jali. Oh oke, apa tuh? Kalau tadi adalah cara, atau sekarang mungkin lebih spesifik ya, atau langkah-langkah gitu. Kalau tadi kan bagaimana tuh solusi yang ininya. Kalau sekarang tuh langkah-langkahnya gitu. Dan kalau sekarang strategi apa yang harus disiapkan agar praktisi humas ini berdampak bagi perusahaan. Kalau tadi kan mungkin dari segi individunya saja, untuk individu. Oke, kita dari tadi kita bahas tentang kualifikasi di public relation ya. Sekarang kita membahas bagaimana public relation itu berguna bagi perusahaan gitu kan ya. Oke, yang pertama sebagai public relation kita harus mengerti itu kan tentang apa yang dibutuhkan masyarakat. Oke. Karena itu untuk juga menarik perhatian masyarakat juga kan. Kedua, dari setelah kita riset itu kan ya dibutuhkan masyarakat itu apa yang harus kita lakukan. Kayak contoh si masyarakat lagi butuh apa, ya udah kita memberi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat itu kan lebih membuat masyarakat tuh lebih mengenal kita gitu. Itu kan sebenarnya public relation itu bekerjasama dengan berbagai bidang juga. Nah terus selanjutnya memberikan dampak bagi perusahaan kayak apa ya, si perusahaan juga harus belajar dari beberapa kayak experience is the best teacher kan. Pengalaman adalah guru terbaik. Oke. Kayak pengalaman yang dulu itu, atau pengalaman orang-orang sebelum dia, atau pengalaman di bidang yang sama itu kan sangat berguna juga kan. Ketika kita menghadapi krisis perusahaan di masalah yang sama atau pernah dialami oleh perusahaan lain. Nah itu kan juga harus disiapkan oleh seorang praktisi humas untuk menjamin bahwa kualifikasi diri dia itu cukup gitu, dan jadi gak semakin public relation itu jadi semakin dipercaya dan dibutuhkan itu untuk menimbulkan itu. Nah kita kan semua itu akan berdampak positif bagi perusahaannya ya. Oke, berarti mungkin praktisi humas itu bisa berdampak bagi perusahaan jika dia pertama kenali dulu perusahaannya. Tuh ya, sangat begitu. betul sekali. Kenali perusahaan, kenali kondisi lingkungan yang dia kerjakan, lalu lakukan apa yang dia harus lakukan. Maksudnya adalah apa yang harus dia lakukan adalah kebutuhan apa yang harus dilakukan dari kondisi perusahaan dan kondisi lingkungan yang dia kerjakan. Kayak seorang itu harus, dia tuh misalnya dia belajar suatu tempat tapi dia nggak tahu tempat itu tempat apa, kan bisa jadi itu malah dia diajarin sesuatu yang buruk gitu. Makanya mereka seorang publication itu harus tahu dia ditempatkan di mana gitu, dan meriset lingkungannya sendiri biar dia juga bisa mempersiapkan tuh apa yang harus disiapkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin untuk pesan-pesan untuk praktisi humas adalah cintai pekerjaan yang Anda jalani, jalani pekerjaan yang Anda cintai. Nah, sekali. Oke. Udah segitu pertanyaan dari saya, Bang Jaldi. Mungkin terima kasih buat Bang Jaldi udah nyempatin waktunya. Dan sebenarnya untuk
public relation ini, kondisi di sekarang adalah perusahaan masih menganggap humas itu hanya sebagai jembatan untuk isu-isu tertentu saja. Dan penyebabnya adalah karena tadi mungkin masih menganggap itu hanya sebagai jembatan dan Iya, bisa jadi dari individunya betul. begitu. Dan solusinya adalah mempunyai sikap basic yang tadi disebutkan, Iya, betul yaitu sekali. seperti Nabi Muhammad SAW dan beberapa hard skill yang mungkin Ya, itu sesuai yang dengan menunjang itu kan. Oh, iya. Kita sedang membahas bagaimana public relation mengejar ketertinggalan di era Society 5.0 itu. Contohnya kayak basic tentu harus dimiliki oleh setiap public relation itu tersebut, ditambah dengan penunjang skill itu tadi. Iya. Itu dapat membantu kita ngebooster gitu namanya. Ngebooster kita untuk bahwa public relation itu masih penting loh di era Society 5.0 itu gitu. Dan public relation mungkin terakhir, dan public relation itu bukan hanya menjembatani, tapi Iya. masih banyak hal yang masih bisa Nah, dieksplor di public betul. relation. Begitu dari podcast Jendela UMB, saya Rizkan Maulana dan Saya Muhammad Zali Ardiansyah. terima kasih. Sampai jumpa di podcast Jendela UMB berikutnya.